Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan berdiskusi ataupun mempraktekkan berkaitan dengan asap cair ya. Apa itu asap cair? Asap cair dihasilkan dari proses ya, pirolisis ataupun pembakaran menggunakan suhu tinggi dengan sedikit oksigen dari bahan organik yang kita bakar, kemudian kita kondensasikan ataupun kita ubah, ataupun hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap. Nah, asap tersebut akan kita kondensasikan ataupun kita ubah menjadi cair. Nah, hasil dari pembakaran bahan organik tersebut kemudian diubah menjadi ataupun dikondensasi menjadi bentuk cair yang akan kita dapatkan dalam bentuk cairan, sehingga disebut dengan asap cair. Nah, asap cair ini memiliki manfaat ya, di pertanian maupun di pangan yang nanti akan kita bahas. Salah satu manfaat dari pertanian dari asap cair ini adalah sebagai biopestisida atau pestisida organik ya. Yang akan kita lakukan di sini nantinya adalah pembuatan asap cair dari tempurung kelapa. Dari tempurung kelapa nanti akan kita bakar ya menggunakan alat pembakaran, kemudian nanti akan kita kondensasikan dan didapatkanlah hasil akhirnya nanti ada asap cair. Kemudian hasil akhirnya juga akan kita dapatkan adalah arang, yaitu arang dari batok kelapa hasil pembakarannya. Nah, apa saja bahan organik yang bisa kita gunakan untuk membuat asap cair ya? Kalau di lapangan ataupun di areal pertanian itu bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah arang sekam ya. Ini merupakan bahan organik ataupun hasil dari kegiatan pertanian, yaitu komoditas padi. Ini dapat kita gunakan sebagai bahan bakar untuk pembuatan asap cair ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan tempurung kelapa ya. Tempurung kelapa bisa kita bakar kemudian kita jadikan sebagai asap cair, dan juga yang kita dapatkan ada selain asap cair adalah tempurungnya ataupun arang yang sudah terbakar. Kemudian bahan organik lagi selain tempurung kelapa dan juga arang sekam ya, itu bisa kita gunakan kayu-kayu ya, kayu-kayu yang sudah terpakai itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar untuk membuat asap cair. Oke, pembakaran yang akan kita bakar yaitu adalah tempurung kelapa. Di sini kita menggunakan alat ya, alat sini semacam tungku seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya punya alat nanti yang akan kita praktekkan, di sini merupakan alat sebenarnya sisa juga tungkunya ini dari bagian pangan gitu ya. Ini kita gunakan sebagai tungku untuk membakar tempurung kelapa ini ya. Nanti akan kita lihat juga berapa sih suhunya ya, suhu ataupun tekanan dari alat ini bisa mencapai berapa ya. Tapi biasanya untuk pembakaran sempurna ataupun tempurung kelapa ini supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu sekitar antara 200 sampai dengan 400 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman tidak bisa menggunakan ataupun belum punya alat tungku yang memang memadai, teman-teman bisa menggunakan drum bekas ya. Drum bekas ini bisa teman-teman gunakan sebagai tempat untuk membakar tempurung kelapa ataupun bahan organik lainnya ya. Di sini kemudian hasil dari pembakarannya, asap-asap yang akan keluar dari tempat ataupun tungku pembakaran ini kalian tampung ataupun kalian kondensasi ya. Kemudian nanti akan didapatkanlah asap cairnya ya. Asap cair ini kenapa bisa dijadikan sebagai biopestisida? Karena dari asap cair ini mengandung beberapa senyawa ya. Yang pertama senyawa fenol, kemudian senyawa karbonil dan senyawa asam. Yang mana dari senyawa-senyawa ini kita dapat mengendalikan serangan hama ataupun penyakit yang ada di lapangan.
Nah, kemudian dari asap cair yang kita dapatkan ini bisa kita lakukan destilasi ataupun penyaringan, yang mana hasil destilasi ini dapat kita gunakan sebagai bahan pengawet di produk-produk pangan. Nah, jadi ada dua kegunaan yang bisa kita dapatkan dari asap cair ini. Yang pertama untuk pestisida organik ataupun biopestisida. Yang kedua dapat kita gunakan sebagai bahan pengawet di produk pangan ataupun makanan ya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke cara pembuatan ataupun tahapan untuk membuat asap cair ini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agib, biar kabarmu? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Ini tumben kesini mau ngapain? Kita mau lihat-lihat ataupun membuat tahapan ataupun menjelaskan pada teman-teman terkait dengan proses pembuatan asap cair nih Pak. Oh, oke lah. Oke, sip. Ya, teman-teman di sini saya sudah ada teman untuk menjelaskan ataupun membuat dalam proses pembuatan asap cair. Di sini ada Pak Agung Zaim ya. Kita bisa kenalan dulu background beliau apa, kemudian sedikit menjelaskan terkait dengan alat yang akan kita gunakan dalam pembuatan asap cair. Nah, gimana nih Pak? Pak Zaim atau Pak Agung nih kita manggil? Pak Zaim aja. Pak Zaim. Pakai Z ya Mas ya? Pakai Zoro Z. soalnya. Zoro, Oke. ya, pakai J berarti Pak ya? Nanti artinya beda Mas. Oh gitu. Siap Pak. Oh. Pak Zaim, bagaimana nih Pak terkait dengan proses pembuatan asap cair yang akan kita gunakan menggunakan tungku pembakaran ini Pak, kira-kira? Ya, ini adalah alat sederhana Mas. Dan memang ini teknologinya sederhana, tetapi kita fungsinya banyak, macam-macam. Ya, jadi nanti kita akan terangkan lah kalau memang teman-teman pengen tahu lebih jelas, kita terangkan. Dan ini sangat sederhana sekali. Anda bikin di rumah bisa. Dan misalnya kebanyakan dari teman-teman semua itu tinggalnya di desa. Ya, ini khusus yang di desa. Soalnya kalau yang di kota itu kita susah. Susah, bahan bakunya aja nggak ada gitu ya, secara pohon nggak ada gitu ya, jadi gitu. Jadi nanti kita akan terangkan yang ada di sini, terus kemudian nanti mungkin sedikit ada modifikasinya kalau misalnya di teman-teman ada atau enggak gitu ya. Kita pun di sini kenapa tidak menggunakan yang sederhana? Karena ya adanya ini, bukan karena kita nggak punya, adanya ini gitu ya. Jadi menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita aja Pak ya, ya tidak gitu. menyusahkan kita gitu Tidak ya, kan tujuannya seperti itu aja ya. Manfaatnya banyak nanti kok. Oke teman-teman, itu dari opening dari Pak Agung Zaim ya, yang akan sedikit menjelaskan terkait dengan proses pembuatan asap cair nanti. Kita langsung saja untuk membuat tahapan proses pembuatan asap cair. Oke teman-teman ya, jadi ini alat yang kebetulan kita punya. Ya, kebetulan kita punya itu memang kita tidak desain untuk ini sebenarnya ya. Jadi alat ini alat-alat yang sudah lama, terus kemudian tidak dipakai lagi gitu ya, terus kemudian digunakan untuk pembuatan asap cair. Nah, intinya adalah di sini ada untuk dandang. Jadi inti dari asap cair itu adalah dia tidak dibakar langsung ya, jadi dikasih panas tetapi nanti dia tidak terbakar. Oke, jadi kalau ingin tidak terbakar berarti di dalam sini harus tidak ada oksigennya. Artinya oksigennya bisa dikeluarkan saja sehingga si bahan itu hanya terkena panas saja. Ya, gitu. Oke, mungkin bisa lebih mendekat ke sini ya. Ini seperti ini saja gitu ya. Jadi ini ada dandang, terus kemudian di sini ada pemanasnya. Gitu ya. Intinya ada dandangnya, ada pemanasnya, terus kemudian di sini ada ini kondensor namanya. Jadi ini alat untuk mendinginkan ya. Kita tahu namanya asap cair ya. Kalau kita tahu bahwa bentuk bahan itu ada 3, ada padat, ada cair, ada gas gitu ya. Jadi kalau misalnya air, kalau padat itu es, cair air biasa, gas itu adalah uap air. Nah, asap cair berarti asap yang dicairkan lagi, sehingga dari bahan baku yang kita masukkan ke dalam dandang ini nanti dia akan berasap ya. Setelah dia berasap nanti akan didinginkan sehingga dia kembali ke titik cair, dari gas menjadi cair lagi ya, ada di sini. Nah, bagaimana cara mendinginkan di sini? Mendinginkan di sini caranya adalah kita alirkan dengan air ya. Airnya ada dari sini ya, ini 2 bak air besar ya. Nanti
dipompa masuk ke sini, ini menuju ke tangki ini. Ya, di dalam tangki ini si asap tadi itu ada bagian spiralnya. Nah, jadi ketika nanti kena air di sini, yang dari asapnya panas, terus kemudian kena dingin, dia nanti akan di bawah titik didihnya, sehingga dia nanti akan terkondensasi membentuk air. Sehingga di dalam sini tuh penuh dengan air, Pak ya? Penuh dengan air sini. Ya, cuma di dalam hasil sini juga ada selang yang semacam spiral. Ada selang spiralnya, sehingga nanti akan jadi cair lagi. Ya. Nah, nanti cairan itu disimpan di bagian bawah sini. Ya, nanti kita akan ambil si asap cairnya dari keran yang sebelah sini. Ya, seperti itu. Nah, seandainya misalnya nanti di sini terlalu panas, ya kita bisa tambahkan es batu di sini, sehingga dia lebih cepat untuk dingin. Atau mungkin karena air murah gitu ya, tinggal diganti aja airnya. Kalau udah panas, misalnya suhunya udah 30 gitu, terlalu panas, tinggal ganti aja, buang aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk prosesnya kita bisa langsung masukkan. Nah, ini kebetulan kita menggunakan yang namanya batok kelapa. Kelapa ya? Ya, batok kalau kita, tapi nggak tahu kalau di tempat kalian beda-beda gitu ya. Atau mungkin bisa menggunakan yang lain, sehingga nanti variasi dari hasil asap cairnya juga berbeda. Yang hari ini ada, itu ada menggunakan tempurung kelapa atau batok kelapa, terus kemudian ada bonggol jagung, ya, terus kemudian ada beberapa tanaman, ya. Intinya adalah apa? Kita memanfaatkan sesuatu yang tidak digunakan lagi. Nah, gitu ya. Ini sebanyak 5 kg. Ya, kenapa 5 kg? Ya, sebenarnya semuatnya dari sini saja, tetapi kita kemarin sudah mencoba ya untuk lebih dari 5 kg. Ini apa namanya? Yang dihasilkan kurang begitu bagus ya, makanya kita menggunakan 5 kg. Oke, ini nanti diratakan ya. Jadi ini harus diratakan agar supaya apa? Nanti panasnya biar bisa merata saja. Gitu ya. Jadi hasil bagus dari sini nanti adalah kita mendapatkan asap cair yang banyak, terus kemudian si tempurung kelapa atau batok kelapa itu nanti dia akan membentuk arang. Sehingga dasarnya ada dua, satu membentuk batok kelapa, membentuk arang yang bagus, satu lagi kita menghasilkan asap cair yang bagus juga. Secara tradisional, arang itu biasanya digunakan untuk kebutuhan pembakaran, tetapi dihasilkannya dari cara dibakar. Nah, kalau kita tahu kalau bakarnya salah, nanti akan terjadi apa? Menjadi abu, tidak jadi arang. Ya. Setelah sini, gitu ya, kita tinggal tutup. Ya, ini tutup. Oke. Nah, nanti kita sambungkan pipa dari sini menuju ke sini. Ya, Pak, kenapa bentuknya kok aneh, Pak? Gitu ya. Yang ada ini di sini, gitu ya. Jangan ditanyakan seperti apa ya. Jadi yang ada di sini seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, ini kita tinggal tutup saja dari sini, gitu. Saya punya orang yang bagian spesialis ya nutup gini itu. Pak Usep, silakan, Pak Usep. Nah, ini soulmate saya kalau di kantor sini. Jadi kalau ada apa-apa, butuh bahan, butuh apa, gue beli aja. Nah, di sini ada sebenarnya kalau kita memanaskan sesuatu, ya, kita nanti akan muncul yang namanya tekanan. Pasti dong. Kalau ada udara, terus kemudian kita kasih panas, nanti akan mengembang. Nah, seperti kalau Anda punya balon ya, dipanaskan lama-lama meledos ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada tekanan, makanya di sini kita cek tekanannya. Ini adalah pengukur tekanan. Kalau lebih dari 10 atmosfer ini, ya bisa jadi nanti alatnya meledak. Ya, tetapi kita usahakan tidak sampai lebih dari 1 atmosfer di sini. Nah, terus kemudian titik krusial penting lainnya adalah kita harus main di suhu. Berapa suhu yang harus kita gunakan? Ya, beberapa literatur menyebutkan bahwa suhu berkisar antara 200 sampai 400 derajat Celcius. Ya, semakin tinggi suhunya, biasanya rendemen hasil akhirnya semakin tinggi juga. Gitu ya. Tetapi untuk efikasi atau misalnya untuk khasiat dari hasil asap cairnya juga nanti harus diuji lagi. Karena kenapa? Karena asap cair itu adalah zat yang terbentuk ketika terjadi pemanasan.
gitu ya. Jadi nanti bentuknya harus A tambah B jadi C, belum tentu ya, belum tentu A tambah B jadi C atau 1 tambah 1 jadi 2, belum tentu ya, karena di sini kan reaksinya kita hanya cek untuk suhunya saja ya. Di sini ada suhu, nanti kita akan gunakan 200 derajat Celcius ya. Tekanannya mudah-mudahan tidak sampai 0,5 ya kilogram kg per cm persegi gitu ya. Nah, seandainya nanti tekanannya tinggi, kita bisa buang lewat di sini. Ini ketik keran bisa buang untuk buang tekanan, di sini juga untuk bisa buang tekanan gitu ya. Dari sini nanti ketika dipanaskan ya, panaskan terus kemudian nanti dia akan terjadi asap. Nah, nanti akan masuk ke sini semuanya, sini lagi ya, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa nyalakan. Oke ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan gas, bisa menggunakan menggunakan yang lainnya juga ya, bahan bakarnya. Menggunakan bensin Pak boleh gitu ya. Ya apa aja bahan bakar, yang penting dia memanaskan yang ada di sini. Itu prinsip utamanya saja ya. Jadi silakanlah mau menggunakan kayu boleh, menggunakan sekam boleh, menggunakan jerami juga boleh ya. Yang paling penting apa? Nanti suhu yang ada di sini mencapai 200 derajat Celcius ya, seperti itu. Nah, sebagai perbandingan saja kalau menggunakan alat yang seperti ini ya, satu tabung 15 kilo itu habis 2 kali percobaan aja, 2 kali 6 jam. Ya, seperti itu. Jadi, sehingga kalau misalnya kita untuk dijual ataupun di ini mungkin operasional cost-nya terlalu tinggi. Ya, gitu. Kita bisa pantau di sini. Ya, seperti itu. Oke, jadi begitu Pak Agif penjelasan singkatnya ya. Oke, baik Pak. Jadi memang teman-teman di sini bisa menggunakan bahan organik lain ya, selain tadi yang kita laksanakan ya tempurung kelapa. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahan organik lain, entah itu tongkol jagung kah, ataupun sekam padi kah, ataupun mungkin kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai asap cair. Nah, kandungan dari setiap bahan organik yang kalian lakukan pembakaran itu memiliki hasil ataupun kandungan di dalam asap cair yang berbeda-beda juga. Nah, itu harus dilakukan pada tahap laboratorium ya, itu nanti akan kalian amati. Tapi yang paling utama adalah kandungan senyawa fenol, kandungan senyawa asam, dan juga karbonil yang paling banyak yang kita dapatkan hasil dari pembakaran bahan organik ini ya. Itu dari tahapan pembuatan asap cair. Nanti akan kita lihat bagaimana ataupun bentuknya seperti apa sih asap cair yang sudah jadi dan bisa kita gunakan sebagai apa dari asap cair yang sudah kita buat tadi. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mendapatkan hasil dari proses pembuatan asap cair ya. Tadi sudah saya katakan ada 2 produk yang kita dapatkan. Yang pertama adalah arang ya, hasil pembakarannya. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya akan kita dapatkan adalah ini nih, asap cair ya. Bentuknya cair seperti ini, sama seperti namanya ya. Tahapan pembuatan asap cair ini, jika teman-teman menggunakan suhu yang tadi sudah kita katakan yaitu 200 sampai dengan 400, itu mungkin kira-kira akan kita dapatkan asap cair itu sekitar antara 5 ataupun 4 sampai dengan 6 jam. Tapi biasanya dari literatur itu 5 jam untuk kita mendapatkan arang yang sudah hitam seperti ini sempurna, kemudian juga mendapatkan asap cair ini ya. Nah, di sini teman-teman tadi mendapatkan 2 produk, yang pertama arang, yang kedua asap cair. Kalau arang sudah jelas ya, kita bisa gunakan untuk bahan bakar ya, ataupun kalau di luar negeri itu semacam arang ini bisa sebagai bahan untuk menghangatkan tubuh ya, sebagai bahan pembakaran sehingga diletakkan di tungku, kemudian sebagai bahan untuk penghangat tubuh ya. Kemudian yang kedua, asap cair ini ya, di pertanian kita dapat menggunakan sebagai biopestisida ya. Biopestisida ini mampu kita gunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang ada di lapangan ya. Kenapa kita gunakan biopestisida? Yang pertama, kita dapat
lebih ramah lingkungan ya, karena memang biopestisida ini dapat mengendalikan hama dan penyakit, kemudian tidak ada residu kepada lingkungan ya. Kalau misalnya kalian menggunakan pestisida yang anorganik ataupun kimia, itu menghasilkan residu ya, sehingga bisa terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kedua, kita bisa meminimalkan biaya yang kita keluarkan untuk melakukan pengendalian hama di lapangan ya, sehingga biaya-biaya tersebut bisa kita alihkan ke komponen yang lain yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, dari segi pertanian itu ya, tapi kalau dari segi pangan ini saya punya ahlinya, ataupun food enthusiast ya tadi dibilangnya, ataupun kalau saya bilangnya food addict ya, saya bukan suka makan tapi mengetahui teknik-teknik ataupun cara untuk menangani pangan yang baik itu bagaimana. Tadi sudah saya katakan untuk pertanian, yang kedua untuk pangan. Nah, mungkin Pak Zaim di sini bisa bercerita Pak, bagaimana asap cair ini Pak bisa kita gunakan untuk produk pangan gitu Pak. Oke, Pak Agif, terima kasih ya. Jadi ini adalah hasilnya ya. Kalau kita lihat di atas ini masih ada minyaknya, sebagian nanti tidak akan campur dengan yang namanya airnya ya, seperti itu. Nah, menjadi permasalahan adalah ya, di sini apakah ini aman untuk pangan atau tidak? Itu yang paling penting pertama. Nah, ya itu ya, kita harus food grade, aman untuk pangan atau tidak ya. Salah satu caranya adalah kita menghilangkan beberapa Ampas gitu Pak ya? senyawa mungkin. Senyawa. Jadi senyawa itu mungkin ada esnya, ada abunya, atau mungkin ada tarnya, atau mungkin bahan-bahan yang tidak bermanfaat ya. Ataupun karsinogenik ya, racun gitu Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin karsinogenik itu panjang soalnya ya. Harus ya, karena kita makan sekali belum tentu langsung jadi kanker, Mas. Kalau kantong kering ya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, dari sini ini harus kita yang namanya destilasi dulu ya. Kita tadi ada destilasi juga, di sini juga ada destilasi lagi. Ya, kita destilasi itu kita murnikan, yang kita ambil adalah fase cairnya saja atau fase airnya saja. Ya, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oh, jadi lebih bening Pak ya? Ya, ini lebih bening, ya mungkin sedikit ada warna kuning. Dan ini hasilnya akan sangat berbeda antar bahan organik yang kita pirolisis atau kita buat asap cairnya. Ya, nah salah satunya itu bisa kita gunakan nanti sebagai antimikroba. Jadi kalau misalnya teman-teman suka makan di satu restoran yang all you can eat gitu ya, itu kan suka ada slice-slice ya daging ya. Nah, dari daging itu nanti kita lumurin atau kita basahin dengan dengan asap cair ini, terus kemudian nanti kita umur simpannya lebih panjang. Karena apa? Di bidang pangan ya, yang paling utama itu adalah mikroba. Ya, jadi kalau mikrobanya nanti mikroba mau ke sini bisa nggak Pak? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ketika dia mau masuk, dia nggak bisa tumbuh karena apa? Sudah mati duluan terkena dari si asap cair ini. Ya, oke. Mungkin itu yang pertama. Ya, terus kemudian ada beberapa penggunaan yang lain lagi. Memang penggunaan asap cair ini baru booming itu sekitar 2010 ya, 2010-an. Kita sampai sekarang sehingga masih banyak nih yang pasti diteliti dari si asap cair ini. Mungkin itu Pak, ya salah satunya antimikroba seperti itu, jelas. Ya, jadi teman-teman itu ya penggunaan dari asap cair jadi cukup banyak nih ya. Jadi harus kita juga ulas lagi lebih dalam, ataupun mungkin ada percobaan-percobaan yang bisa kita gunakan untuk mengamati ataupun mengaplikasikan asap cair ini. Nah, kalau untuk di pertanian bisa kita langsung aplikasikan asap cair yang ini ya, yang dalam artian yang primer. Kalau tadi di pangan harus didestilasi dulu ya, tapi kalau di pertanian kita bisa langsung aplikasikan. Nah, diaplikasikannya ini kita bisa larutkan kurang lebih 50 sampai dengan 100 ml ke dalam 1 liter air. Kemudian kita semprotkan ke tanaman yang mungkin banyak hamanya ataupun yang sudah terserang hama ataupun penyakit ya. Jadi teman-teman nanti bisa diaplikasikan di sekitar lingkungan teman-teman. Nah, ini adalah bahan yang ramah lingkungan karena kita dapatkan dari bahan organik.
kecuali kita yang bakar adalah bahan plastik. Nah itu juga kandungannya pasti akan berbeda. Nanti kalau misalnya tertarik untuk yang bidang pangan gitu ya, jadi kami sedang kerjakan ya, jadi kami sedang kerjakan di daging slice. Jadi daging slice, terus kemudian itu ada kontrol, Betul. terus kemudian ada yang konsentrasi 100% dari sini, Ya. terus 50, 75, 50, 25. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube yang lain lagi, Oke. ada di deskripsi ya. Oke, Seperti baik itu. Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi untuk yang beralih ke bidang pangan ataupun apa ya, produk Tertarik. turunannya ataupun pengaplikasian lebih ke arah pangan, nanti teman-teman bisa ngelihat. Mungkin YouTube-nya Pak Zaim nanti bisa kita share ya Pak. Link deskripsi Oh, di bawah link atau di deskripsi. atas saja Pak. Oke, Gitu baik. aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zaim sudah menemani saya untuk membuat ataupun menjelaskan terkait dengan proses pembuatan asap cair. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi di kegiatan praktikum selanjutnya. Insya Allah. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Zaim. Sama-sama Pak. Oke, demikian proses pembuatan asap cair yang bisa saya dan Pak Zaim sampaikan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk membuat ataupun mencoba membuat asap cair ini di rumah teman-teman masing-masing. Oke, sekian dari saya dan juga Pak Zaim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.